Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Maulidiana dengan NIM 401210226, jurusan Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo. Di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah manajemen produksi untuk memenuhi tugas akhir. Berikut subbab-subbab materi yang akan saya jelaskan. Materi yang pertama yaitu perencanaan dan jenis-jenis produksi. Materi yang kedua, proses produksi. Materi yang ketiga, strategi manajemen produksi. Materi yang keempat, analisis kelayakan produksi. Materi yang kelima, pengelolaan resiko produksi. Materi yang keenam, etika dalam manajemen produksi. Dan yang terakhir, manajemen kinerja dan evaluasi produksi. Berikut materi yang pertama yaitu perencanaan dan jenis-jenis produksi. Perencanaan produksi merupakan perencanaan tentang produk apa dan berapa yang akan diproduksi oleh perusahaan yang bersangkutan dalam satu periode yang akan datang. Perencanaan produksi merupakan bagian dari perencanaan operasional di dalam perusahaannya. Dalam penyusunan perencanaan produksi, hal ini yang perlu dipertimbangkan adalah adanya optimasi produk sehingga akan dapat dicapai tingkat biaya yang rendah untuk pelaksanaan proses produksi. Perencanaan produksi juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk memproduksi barang-barang pada periode tertentu sesuai dengan yang diramalkan atau dijadwalkan melalui pengorganisasian sumber daya, seperti tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan peralatan lainnya. Perencanaan produksi menuntut penaksiran atas permintaan produk atau jasa yang diharapkan akan disediakan perusahaan di masa yang akan datang. Dengan demikian, peramalan merupakan bagian integral dari perencanaan produksi. Hasil dari perencanaan produksi adalah sebuah rencana produksi yang merupakan faktor penting bagi keberlangsungan suatu perusahaan. Tanpa adanya rencana produksi yang baik, maka tujuan perusahaan tidak akan dapat dicapai dengan efektif dan efisien, sehingga faktor produksi yang akan dipergunakan dengan boros. Materi yang kedua yaitu proses produksi. Proses produksi di sini yaitu melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan langkah-langkah atau proses yang diperlakukan untuk menghasilkan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan yang optimal. Tujuannya menciptakan proses yang mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan dengan mempertimbangkan biaya dan batasan manajerial, serta pada biaya dan kualitas barang yang dihasilkan. Ada 4 macam strategi produk, yaitu yang pertama fokus pada proses, yaitu untuk membuat produk bervolume rendah, dikhususkan untuk membuat produk bervolume rendah. Yang kedua, fokus berulang, jalur perakitan klasik. Jenis produksi ini memungkinkan lebih banyak penyesuaian daripada fasilitas yang berfokus pada produk. Yang keempat, fokus pada produk, yaitu proses volume tinggi dan variasi rendah berfokus pada produk. Fasilitas diatur di sekitar produk. Mereka juga disebut dengan proses berkelanjutan karena mereka memiliki proses produksi yang sangat panjang dan berkelanjutan. Kustomisasi massal, yaitu memberi berbagai produk yang tradisional disediakan oleh manufaktur volume rendah. Yang keempat, fokus proses, yaitu dengan biaya produksi volume tinggi, standar berfokus pada produk. Namun, mencapai kustomisasi massal merupakan tantangan yang membutuhkan kemampuan operasional yang canggih. Materi yang ketiga yaitu strategi manajemen produksi, yaitu manajemen produksi merupakan sebuah strategi
terencana yang matang untuk mencapai target produksi yang optimal. Framework ketidakpastian, the uncertainty framework, adalah framework yang dibuat guna menentukan strategi rantai pasok produksi yang tepat dalam suatu perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian permintaan dan ketidakpastian pasokan. Fit strategi sangat penting karena dapat meningkatkan efisiensi, meningkatkan efektivitas, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan profitabilitas perusahaan dalam proses produksinya. Forecasting atau pramalan yaitu suatu metode perencanaan dan pengendalian produksi yang didasarkan pada data historis yang telah dikumpulkan. Value stream mapping atau VSM adalah teknik yang digunakan untuk mengenali aktivitas dalam industri manufaktur, termasuk kegiatan yang memberikan nilai tambah dan yang tidak memberikan nilai tambah. Keempat strategi tersebut saling melengkapi untuk mencapai optimasi dalam manajemen produksi. Materi yang keempat yaitu analisis kelayakan produksi. Analisis kelayakan produksi adalah faktor penting dalam proses pengembangan produk. Hal ini merujuk pada kemampuan suatu produk untuk diproduksi secara efisien dan menguntungkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk biaya, sumber daya, teknologi, dan permintaan pasar. Dalam proses kelayakan produksi yang nantinya akan diterapkan oleh pelaku usaha itu ada beberapa aspek yang harus dianalisis seperti lokasi operasi. Lokasi operasi yaitu sektor yang paling penting dan bermanfaat bagi suatu perusahaan yang harus dipilih. Yang kedua, volume operasi. Volume operasi di sini menunjukkan potensi atau jumlah kegiatan harus relevan dan prediksi diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada batasan tinggi atau rendah yang terlalu tinggi. Yang ketiga, mesin dan peralatan. Di sini untuk mencegah terlampauinya batasan yang berlebihan. Mesin dan peralatan tersebut harus sesuai dengan area produksi. Dan yang terakhir, bahan baku, yaitu harus ada persediaan sumber daya yang dibutuhkan. Perusahaan juga harus membuat suatu standar atau tolak ukur kualitas produk yang diproduksi. Materi yang kelima yaitu pengelolaan risiko produksi. Pengelompokan risiko ini terdapat beberapa pengelompokan yaitu kegagalan SDM, bagian penting dalam suatu perusahaan. Yang kedua, risiko proses. Yang ketiga, risiko eksternal dan risiko teknologi. Tujuannya pengelompokan risiko ini yaitu melindungi perusahaan dari risiko, memberikan kerangka kerja yang konsisten, mendorong manajemen untuk bertindak proaktif, mendorong setiap perusahaan untuk selalu berhati-hati dalam menghadapi risiko, membangun kemampuan menyosialisasikan pemahaman mengenai risiko dan meningkatkan kinerja perusahaan melalui penyediaan informasi tingkat risiko yang berguna bagi manajemen untuk mengembangkan strateginya. Tahapan manajemen risiko ini mengidentifikasi risiko, mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko, menentukan ukuran-ukuran risiko, menempatkan alternatif, menganalisis setiap alternatif, memutuskan suatu alternatif, melaksanakan alternatif yang dipilih, lalu mengontrol alternatif yang dipilih dan mengevaluasi jalannya alternatif yang akan dipilih. Materi selanjutnya yaitu etika dalam manajemen produksi. Pentingnya etika produksi tercermin dalam fungsi SDM atau sumber daya manusia dalam manajemen produksi. Sumber daya manusia memiliki peran yang penting dalam memastikan bahwa produk
produksi yang dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai moral. Selain itu, sumber daya manusia juga bertanggung jawab atas manajemen konflik, keselamatan kerja, dan pemeliharaan hubungan industri, yang semua merupakan aspek-aspek penting dalam menjaga etika produksi. Dalam strategi manajemen produksi, peran sumber daya manusia sangat signifikan. Sumber daya manusia bertanggung jawab atas aspek-aspek kunci seperti rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan yang semuanya berdampak pada keberhasilan produksi. Selain itu, sumber daya manusia juga memiliki peran administratif, operasional, dan strategis dalam mengelola sumber daya manusia. Dengan fokus pada pemrosesan data, pelaksanaan operasi harian, dan pengembangan strategi jangka panjang untuk meningkatkan kinerja organisasi, secara keseluruhan, etika produksi menjadi landasan penting dalam manajemen produksi modern yang mencangkup nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etika dalam setiap aspek kegiatan produksi. Peran sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya manusia juga harus krusial dalam memastikan bahwa produksi dilakukan dengan memperhatikan etika dan mencapai tujuan organisasi secara efisien dan berkelanjutan. Materi yang ketujuh yaitu manajemen kinerja dan evaluasi produksi. Manajemen kinerja adalah proses penting dalam setiap jenis organisasi untuk memastikan pencapaian tujuan individu, karyawan yang sejalan dengan visi perusahaan. Manfaat dari manajemen kinerja yaitu mencakup beberapa hal seperti peningkatan efisiensi, perbaikan kinerja, motivasi karyawan, peningkatan komitmen, dukungan terhadap nilai-nilai inti, peningkatan pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir yang lebih baik, retensi karyawan yang berbakat, dukungan terhadap inisiatif kualitas total dan pelayanan pelanggan, serta mendukung program perubahan budaya. Evaluasi dan pengendalian kualitas produksi juga penting dalam memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang jelas. Pengendalian kualitas melakukan pendekatan masukan, proses, dan keluaran, serta pengujian produksi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas dan spesifikasi. Tujuannya pengujian produksi ini yaitu untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi itu memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, mencapai kinerja yang diinginkan, bebas dari cacat, aman digunakan, dan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.